Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala Rabb kita. Pertemuan di atas ketaatan, ketakwaan, yang tentu ini yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, apalagi kehidupan akhirat kita. Bukan pertemuan di atas keduniaan, bukan pertemuan di atas keinginan mendapatkan kenikmatan duniawi, tetapi lebih karena ingin mendapatkan kenikmatan agama dan ukhrawi. Nikmat yang harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kita berharap agar Allah terus mencurahkan nikmat seperti ini sampai akhir hayat kita. Ya, sebagaimana salafun as-salih, generasi-generasi kita terdahulu, mereka merasakan kenikmatan itu ketika berada di majelis ilmu, merasakan kenikmatan itu ketika berada di tempat ibadah, beribadah kepada Allah Ta'ala Rabb kita semua. Kenikmatan itu ketika kita bersama dengan Nabi kita, ketika kita membaca, merenungi sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, atau tilawah Al-Quran, kemudian merenungi kandungannya. Ya, ini nikmat yang adalah kita bersyukur atasnya, dan kita berharap agar terus kita sepanjang hayatnya di atas ini semua, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Demikian juga keselamatan dunia kita, apalagi dalam kehidupan akhir kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Rabb kita kepada kita semua, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita, agar kita selamat bahagia dunia kita, akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya dan dikumpulkan di surga sama dengan beliau, keluarga dan sahabatnya. Khos kalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas ibrah atau pelajaran atau faedah dari peristiwa diisrokan, dimirajkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang tidak kalah penting dari peristiwa itu, mesti di sana ada ibrah, pelajaran yang kita bisa mengambilnya dan kita meladaninya. Peristiwanya sudah terjadi, tetapi yang enggak kalah penting adalah ibrahnya, pelajarannya, faedahnya untuk kita semua. Yang sudah kita pelajari, yang pertama, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada yang sepakat kapan kejadiannya. Kapan kejadiannya? Banyak khilaf tentang masalah kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga ini tidak terkait dengan ibadah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tidak terkait dengan ibadah tertentu pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, atau setelahnya. Tidak terkait dengan ibadah tertentu. Tidak seperti satu Ramadan kita mengawali puasa, tidak seperti satu Syawal kita harus berbuka, tidak seperti
10 Muharram kita berpuasa, tidak seperti tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji menunaikan ibadah haji. Ya, kita melakukan Idul Adha, Idul Kurban, kembali berkurban. Tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa hari Arafah, yang haji wukuf di Arafah. Tidak seperti itu. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj tidak terkait dengan ubudiyah, ibadah, ya, sehingga tidak perlu ya kita memperingatinya. Yang paling penting itu adalah kita mengimani peristiwa ini, kemudian kita mengambil ibrahnya, kemudian kita realisasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang kedua yang kemarin kita sudah mengkajinya, bahwa orang-orang yang mendustakan perihal peristiwa Isra Mi'raj, dia telah lupa terhadap firman Allah Ta'ala surat Bani Israel atau Al-Isra yang pertama, yang mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdi, segala maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya. Ya, jadi orang-orang yang mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, mendustakan kisah Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan, berarti dia lalai dari satu ayat penting, bahwa yang mengisrakan beliau itu adalah zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Subhanalladzi asra bi abdi, ya, segala maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi SAW sendiri yang Isra Mi'raj, tetapi Allah yang mengisrakan, Allah yang memperjalankan. Ya, maka ini diantara dalil untuk membantah orang-orang yang meragukan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, bahwa Nabi tidak melakukan sendiri, tetapi Nabi diperjalankan. Kemudian yang ketiga, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali ayat-ayat atau tanda-tanda khariqul adah yang di luar adah manusia, di luar kebiasaan manusia, atau kita mengistilahkannya peristiwa-peristiwa luar biasa. Ya, bahkan Ibnu Hajar mengatakan semua yang disebutkan dalam nas Al-Quran ataupun hadis seperti peristiwa pembelahan dada ini adalah khariqul adah. Pada masa itu tidak mungkin ya terjadi. Pada masa itu tidak mungkin terjadi. Demikian juga dikeluarkannya hati beliau. Ya, ini perkara yang khariqul adah, luar biasa. Ya, apalagi ketika beliau dimi'rajkan, ya. Kemudian yang keempat, yang kemarin juga sudah kita pelajari, di antara hikmah Isra lebih dulu daripada Mi'raj adalah untuk meminimalisir, ya, meminimalisir penolakan. Karena apa? Isra saja peristiwa yang tidak masuk di akal, ya, apalagi Mi'raj. Tetapi ketika Isra saja mereka bisa mengimaninya, maka apalagi dengan Mi'raj. Seharusnya dia mengimaninya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum pernah dalam sejarahnya itu tiba di Al-Aqsa, tiba di Baitul Maqdis, dan itu diakui oleh orang-orang Quraisy bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum pernah sampai ke sana. Ketika beliau masih anak-anak dibawa oleh pamannya Abu Thalib, ya, semuanya tahu bahwa ketika itu perjalanannya tidak sampai di sana. Karena apa? Karena mendapatkan informasi dari pendeta Bakhirah, Buhairah yang kemarin kita sudah membahasnya. Sehingga semuanya tahu Nabi belum pernah sampai ke sana, sehingga tidak tahu kondisi Baitul Maqdis. Sehingga ketika itu orang-orang yang pernah datang ke sana minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan Masjid Al-Aqsa itu bagaimana. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan beliau, ya, tentang Masjidil Aqsa, ya, ciri-cirinya, tiang-tiangnya, pintunya dan lain sebagainya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara detail. Nah, sehingga ketika hal ini mereka tidak bisa membantahnya, orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membantahnya. Seharusnya peristiwa Mi'raj pun mereka tidak bisa membantahnya. Ya, seharusnya peristiwa Mi'raj pun mereka tidak bisa membantahnya. Ini seperti hikmah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah,
tentang hari kebangkitan, saya jadi ingat tentang peristiwa kebangkitan. Allah Jalla wa'ala ketika menjelaskan tentang hari kebangkitan itu menjelaskan tentang hujan. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hujan. Ayat-ayat tentang hujan, silakan para jamaah renungkan ayat-ayat tentang hujan. Setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah nurunkan hujan, kemudian dari hujan itu Allah hidupkan tanah yang gersang, Allah hidupkan tanah yang mati, yang sebelumnya tidak ada tanaman, kemudian ada tanaman bahkan sampai berbuah. Allah mengakhirinya dengan mengatakan diantaranya kadzalikan nusyur, seperti itulah kebangkitan. Seperti itulah kebangkitan. Nah, sehingga ketika kebangkitan saja mereka tidak bisa menolak kebenarannya, hakikatnya, maka seharusnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang mahsyar atau hadis-hadis Nabi, nas-nas yang menjelaskan tentang mahsyar, nas-nas yang menjelaskan tentang hisab, tentang mizan, kemudian tentang surga neraka, seharusnya mereka tidak menolaknya, mereka mengimaninya. Jadi sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Ini diantara hikmah yang kemarin kita sudah mempelajarinya. Nah, kemudian juga yang kelima yang kemarin juga sudah kita pelajari, bahwa peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan Isra ke Baitul Maqdis, kemudian baru setelah itu Al-Uruj, naik ke langit. Dan naiknya dari Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan Baitul Maqdis dalam Islam. Jadi kedudukan Baitul Maqdis dalam Islam, kedudukan Masjid Al-Aqsa dalam Islam, itu adalah salah satu dari kiblat umat Islam. Dan di sanalah para nabi, banyak para nabi alaihissalam diutus. Ya, jadi seorang muslim harus memberikan perhatiannya kepada Masjid Al-Aqsa, kemudian Baitul Maqdis, apalagi disebutkan diantaranya juga keutamaan sholat di sana. Ya, apalagi disebutkan ya nanti akhir zaman ya Masjid Al-Aqsa punya kedudukan tersendiri. Maka seorang muslim pun juga harus mengarahkan perhatiannya ke sana. Jadi mengarahkan perhatiannya ke sana. Ya paling tidak mendoakan saudara-saudara, kemudian juga mendoakan diri kita agar suatu ketika kita berkesempatan untuk sholat di sana, selain dari tentunya sholat di Masjidil Haram, demikian juga sholat di Masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan dengan pelajaran yang keenam. Kisah Mi'raj banyak mengandung perkara luar biasa. Namun sebagian orang berusaha untuk menjelaskannya secara ilmiah. Jadi sebagian orang berusaha menjelaskan secara ilmiah. Tujuannya apa? Agar bisa diterima di logika. Agar tujuannya bisa diterima di logika. Jadi karena peristiwa Mi'raj, ya, demikian juga dengan peristiwa Isra, ya, itu adalah perkara-perkara yang khariqul adah, perkara-perkara yang di luar nalar. Sehingga ada sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk menjelaskannya sesuai dengan logika guna membantah orang-orang yang menyaksikan peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini adalah usaha yang tidak benar. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan hal seperti ini, maka kita mencoba untuk mengeluarkan permasalahan ini keluar dari posisinya sebagai satu mukjizat. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita menjelaskan secara logika peristiwa ini, sama halnya dengan kita akan mengeluarkan peristiwa ini dari mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukjizat itu di luar nalar. Mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, ya, di mana bisa melemparkan tokatnya berubah menjadi ular, itu di luar nalar. Di luar nalar. Dan para tukang sihir Fir'aun pun akhirnya beriman karena tahu bahwa ular yang dilemparkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam itu nyata, bukan sihir. Mereka para tukang sihir tahu mana ular yang nyata, mana ular yang sihir. Ya, karena mereka bermuamalah atau bergelut dengan
sihir. Demikian juga ketika masukkan tangannya, ya kan, ke ketiaknya, kemudian keluar sinar, maka itu adalah mukjizat. Demikian juga dengan mukjizatnya para nabi yang lainnya, seperti Nabiullah Nuh alaihissalam membuat kapal, itu mukjizat. Ketika orang-orang berusaha untuk membuat kapalnya Nabiullah Nuh itu adalah sekian, tingginya sekian, panjangnya sekian, dan lain sebagainya, padahal tidak ada nas yang menjelaskan demikian. Kemudian akhirnya manusia berusaha untuk membuat yang jauh lebih besar dari itu, misalkan lebih menakjubkan dari itu, ya kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebab bahwa mukjizatnya Nabiullah Nuh alaihissalam itu keluar dari mukjizat, sehingga itu bukan mukjizat. Ya, maka kita harus mengimani, ya kan, bahwa apa yang Allah berikan kepada para nabi alaihissalam, ya kan, itu adalah mukjizat, nggak perlu dilogikakan, nggak perlu dilogikakan. Maka yang harus kita kedepankan di sini itu adalah keimanan, ya, keimanan. Jadi yang harus kita depankan di sini itu adalah keimanan, bahwa ini adalah mukjizatnya, ya, Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada para Rasulnya alaihissalam, yang Allah kehendaki mereka mendapatkan mukjizat itu. Ya, ini khawas sekalian yang dirahmati Allah. Sikap yang benar itu adalah tidak berusaha untuk melogikakan, menjadikannya sesuatu yang logis, masuk akal, kemudian kita jelaskan, itu kan. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya juga membaca bagaimana, ya, peristiwa terbelahnya laut ketika Nabiullah Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya. Akhirnya dijelaskan secara ilmiah. Ya, mungkin bisa saja benar, tetapi menjelaskan yang demikian akhirnya menjadi sebab keluarnya itu semuanya dari mukjizat. Ya, keluarnya itu semuanya dari mukjizat. Mukjizatnya Nabiullah Hud alaihissalam misalkan, ya kan, ketika ditantang oleh kaumnya, ya kan, datangkan adab atau janji yang dijanjikan, adab yang dijanjikan. Akhirnya dikatakan kepada mereka, ya, tunggu berapa saat lagi. Akhirnya tiba-tiba datang dan kaumnya mengatakan, oh ini, ya kan, oh ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ya, hadza 'aridum mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, karena berapa hari mereka tidak mendapatkan hujan sama sekali. Tapi Allah mengatakan, bal huwa mastajaltum fihi rihun adzabun alim. Di dalamnya ada angin dan adab yang sangat pedih, menyakitkan. Nah, ketika dijelaskan secara ilmiah, akhirnya keluar itu dari yang namanya mukjizat. Maka sikap kita yang benar adalah disebutkan dalam kitab ini, at-tariqu as-sahihah an-nuqimat dalil qabla kulli syai'. Yakni yang benar adalah kita tegakkan dalil sebelum segala sesuatu. Jadi kita sampaikan kepada mereka dalil sebelum segala sesuatu. Walaupun itu akhirnya bisa diterima di logika, bisa diterima di akal. Karena apa? Dasar dalam agama kita ini dalil, bukan logika. Dalil bukan logika. Jangan sampai kita baru puasa karena mengetahui hikmah puasa. Puasa itu seperti ini, bisa membuat kita sehat, itu kan, dan lain sebagainya. Puasa itu bisa meningkatkan sel darah putih, kemudian bisa memperlemah virus, bakteri yang ada dalam tubuh kita. Akhirnya kita puasa. Nah, orang beriman tidak seperti itu. Tahu bahwa puasa itu disyariatkan, tahu bahwa puasa itu ada keutamaan. Puasa Dzulhijjah, ya kan, puasa tanggal 9 Dzulhijjah misalkan, menghapuskan dosa 2 tahun. Itu yang harus jadi pegangan kita. Bukan keterangan dari para ahli, para ilmuwan. Puasa itu bisa mendatangkan kebaikan untuk jasmani kita, ya kan, untuk jiwa kita, untuk sosial kita, ya, hikmahnya ini itu dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan bisa dieksplorasi nggak jadi masalah, tetapi yang paling utama itu adalah keimanan. Jadi yang paling utama itu adalah keimanan. Ini khawas sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang beriman itu meletakkan dalil di depan, meletakkan dalil di depan, bukan logika. Jadi dalil di depan. Pokoknya ada nasnya dalam Al-Quran, dalam hadis, ya kan. Kemudian juga ada penjelasannya dari kalangan salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya kan. Maka kita amalkan. Sampai pun itu tidak masuk akal. Ya, sampai pun itu tidak masuk akal. Kalau ternyata ada
hasil penemuan ilmiah seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya itu sebagai penguat saja, tapi bukan dalil. Jadi seorang muslim harus mengedepankan dalil selama nasnya itu sahih, ya, sumbernya kitabullah, hadis yang sahih, yang hasan, ya kan, kemudian perkataan para sahabat, ya kan, demikian juga yang diikuti oleh para tabi'in, maka kita membenarkannya, ya, kita membenarkannya. Demikian juga ketika kita menyampaikan kepada orang lain guna memuaskan, ya kan, keingintahuan mereka, akhirnya kita sampaikan secara logis, secara sesuatu yang bisa diterima oleh akal, ya kan. Tidak demikian, itu bonus. Yang utama adalah kita sampaikan dalil. Seorang muslim wajib beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para rasulnya, ya kan, kepada hari akhir, kepada takdir. Termasuk iman adalah Allah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kita sampaikan kepada mereka. Masa Allah menciptakan malaikat saja bisa, Allah memperjalankan hambanya enggak bisa? Allah Maha Kuasa. Demikian juga mengimani Rasul, mengimani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita di antara yang terpilih untuk diisrakan dan dimi'rajkan, yang menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dia adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, ya, mendapatkan mukjizat ini. Tidak ada nabi yang lain mendapatkan mukjizat ini, hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat diisrakan, dimi'rajkan, enggak, ya, hanya Nabi kita. Nabi Musa Kalimur Rahman diajak bicara oleh Allah, tetapi tidak di langit, tetapi berada di bumi. Yang ketika dipanggil, kemudian disampaikan kepada beliau alaihissalam risalah, ya kan. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipanggil, bahkan dinaikkan ke Sidratul Muntaha, diajak bicara oleh Allah Ta'ala, disyariatkan kepada beliau sholat 5 kali dalam sehari, akhirnya setelah sebelumnya 50 kali dalam sehari semalam, ya kan. Nah, menunjukkan Nabi kita lebih mulia. Ini mukjizatnya Nabi kita. Mukjizat Nabi Musa diajak bicara, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajak bicara di tempat yang tertinggi. Ya, ini khos kalian yang dirahmati Allah. Jadi sikap yang benar sehingga menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini tetap sebagai satu mukjizat. Ya, karena kalau dilogikakan, pertama akal kita nggak akan pernah bisa melampaui ruang dan waktu, akal kita terbatas. Kemudian yang kedua akan bisa menjadi sebab peristiwa yang merupakan salah satu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini luntur ke mukjizatannya. Kemudian yang ketujuh, disebutkan dalam kitab ini, tatkala orang-orang kafir Quraisy mengetahui berita Isra, belum berita Mi'raj, tetapi berita Isra, maka mereka antara ada yang tepuk tangan, ada yang meletakkan meletakkan tangannya di atas kepala karena takjub dengan kedustaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pengakuan mereka. Jadi antara mereka tepuk tangan dengan meletakkan tangan di atas kepala mereka. Kalau orang Arab biasa mengatakan wajib, ya, orang Arab Indonesia biasa mengatakan ajib, omongannya ajib, gitu kan, ya. Jadi omongannya ajib. Nah, pada zaman dirahmati Allah SWT, tepuk tangan ketika takjub, ya kan, dalam satu momen kumpul dan lain sebagainya, ya kan, perayaan dan lain sebagainya, ini sebelumnya tidak ada di kalangan kaum muslimin, kecuali pada zaman-zaman mutaakhir. Ya, di kalangan kaum muslimin dulu tidak ada yang seperti ini, ya. Tetapi di zaman-zaman mutaakhir, ya, itu semuanya dilakukan seperti disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dalam Taskhihud Du'a. Dia menyebutkan ini tasyabuh terhadap orang-orang musyrik. Jadi tasyabuh menyerupai orang-orang musyrik, ya, di mana mereka tepuk tangan untuk memotivasi, ya, agar motivasi akhirnya tepuk tangan, gitu kan. Ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, sambil tepuk tangan. Atau tidak, jika tidak demikian adalah tepuk tangan karena takjub, ya, tepuk tangan karena takjub. Nah, pada zaman yang dirahmati Allah SWT disebutkan dalam kitab ini, tepuk tangan, ya kan, kalau dilakukan dalam rangka ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi, ya, dan selain mereka,
ya, ataupun yang dilakukan karena ada kebiasaan seperti dalam perayaan, kemudian mereka tepuk tangan, pertemuan, kemudian mereka tepuk tangan guna memberikan motivasi karena takjub, kagum dan lain sebagainya. Ya, dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, jika dilakukan dalam rangka ibadah, ya ini enggak ada syariatnya. Justru ibadahnya orang-orang musyrik lah yang mereka beribadah dengan tepuk tangan. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Nah, jadi ibadahnya itu seperti itu. Ya kan? Jadi dengan tepukan tangan. Jadi ini sesuatu yang baru. Ya. Dan Allah SWT tidak pernah ngajari kita demikian. Nabi kita SAW tidak pernah juga ngajari kita demikian. Para salafus saleh, sahabat, ya kan, demikian juga dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 madhab, tidak pernah ngajari kita demikian. Ya, justru kalau kita melakukan demikian berarti kita menyerupai orang-orang musyrik. Ya, ini ibadahnya orang-orang tasawuf. Ya, ketika mereka zikir, ya kan, mereka sambil tepuk tangan. Ya, ketika doa mereka sambil tepuk tangan. Kalau dilakukan dalam rangka ibadah. Tapi kalau dilakukan dalam rangka ada kebiasaan, ini pun juga menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Dan kita dilarang untuk menyerupai kebiasaan daripada orang-orang kafir. Kita nggak boleh. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqomah yang pernah saya baca menyebutkan bahwa tidaklah syariat agama ini disyariatkan kecuali untuk menyelisihi orang-orang terdahulu. Ya, kita disyariatkan beribadah dengan menggunakan alas kaki untuk menyelisih orang terdahulu. Ya, kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot untuk menyelisih orang-orang terdahulu. Kalau ternyata mereka juga memanjangkan jenggotnya, oh berarti kita sekarang pendekkan jenggotnya, ya enggak. Enggak seperti itu logikanya. Artinya mereka mengikuti kita, yang kita berada di atas al-haq. Ya. Ketika dulu Islam misalkan, Islam sampai ke Andalus, Islam sampai ke Eropa, ya kan, Islam sampai ke Mesir dan lain sebagainya. Kita lihat kehidupan di Eropa pada awal-awal tahun 1900-an. Bagaimana wanita-wanita berada yang ada di sana itu pakaiannya sopan-sopan, pakaiannya besar, sebagaimana pakaian wanita muslimah. Para jemaah lihat suster-suster yang berada di negara-negara barat, bagaimana pakaian mereka. Ya itulah pakaian, ya, yang mana mereka mendapatkan pengaruh dengan menyebar luasnya Islam ketika itu, ya kan. Nah, bukan berarti ketika mereka sudah mengenakan pakaian seperti syariat kita, berarti kita sekarang menyelisihinya dengan kita buka, ya enggak, keliru. Mereka mengikuti karena kita berada di atas al-haq. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan juga pernah disebutkan sampai tanda sabuk saja antara seorang muslim dan non muslim itu berbeda. Ya, gunanya untuk apa? Menyelisihi. Ya, bahwa orang Islam itu punya identitas, orang Islam itu punya izah. Jangan sampai orang Islam itu ikut-ikutan. Ya, jangan sampai orang-orang Islam itu ikut-ikutan. Ya, orang Islam itu punya prinsip. Prinsipnya itu apa? Ada dalam kitabullah, sunnah Rasulullah. Itu prinsip Islam. Ya, izahnya Islam itu dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jadi jangan sampai kita itu ikut-ikutan dengan orang-orang yang lainnya. Ya, sekarang misalkan arusnya apa, ikut-ikutan. Arusnya apa, ikut-ikutan. Enggak, orang Islam itu harus punya prinsip. Ya, prinsipnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pelajaran yang ke-8. Fi tarhibi alih samawati. Ya, bagaimana sambutan penghuni langit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghuni langit menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melewati langit, ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit yang pertama misalkan, kemudian langit yang kedua, ya, maka mereka semuanya mengatakan marhaban bih. Ya, selamat datang. Ya, marhaban bi, selamat datang. Fa ni'mal maji ja. Ya, sebaik-baik orang datang telah datang.
sebaik-baik orang yang datang telah datang. Demikian juga para nabi alaihissalam ketika menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan marhaban, ya, semuanya mengatakan bil akh as-salih, bin nabi salih wal akh as-salih. Selamat datang ya nabi yang salih dan saudara yang salih. Cuman dua yang mengatakan marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Selamat datang nabi yang salih dan anak yang salih, yakni Nabi Adam dan Nabi, masih ingat? Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada zaman dirahmati Allah, ini adalah dalil anjuran untuk menyambut orang yang mulia, ya kan? Dengan menyampaikan ucapan selamat datang. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah marhaban. Ya, dalam bahasa Arab itu adalah marhaban. Nah, marhaban sendiri maknanya adalah, ya, marhaban sendiri maknanya adalah ittasi', ya. Jadi lapangkan, ya, senangkan, nyamankan. Ya, ketika kita menyambut orang itu, ya, hendaklah kita menyambut mereka dengan mengatakan, ya, senangkan, nyamankan, ya, bahagiakan. Anda datang ke sini, Anda tidak dipersulit di sini, Anda dilapangkan di sini, Anda disenangkan di sini. Ya, jangan susah ketika datang ke sini. Pada prinsipnya adalah menyambut, ya, bil busyri wat tarhib wat thana wat du'a. Ya, jadi menyambut dengan gembira, menyambut dengan ucapan selamat datang, dengan pujian, dengan doa. Ya, seperti kalau orang Arab mengatakan hayakallah, ya, semoga Allah panjangkan umur Anda, semoga Allah senangkan Anda, atau ahlan wa sahlan, ya, Anda datang di sini anggap saja seperti keluarga sendiri, sahlan, jadikan segala sesuatunya di sini mudah, ya, jangan merasa susah ketika datang ke sini. Nah, pada zaman dirahmati Allah, ini adalah dalil dianjurkan untuk menyambut orang yang mulia dengan sambutan-sambutan seperti ini, ya. Apalagi orang yang punya keutamaan khusus, seperti siapa? Kedua orang tua. Ya, ketika orang tua datang ke sini, ya kan, bahagiakan, senangkan. Apa yang membuat orang tua itu senang tinggal di rumah kita? Apa yang membuat orang tua itu senang berada di rumah kita? Walaupun kalau pada masyarakat Jawa pada umumnya adalah seenak-enak rumah anaknya itu masih lebih enak rumahnya sendiri. Ya, beda kalau di Arab sana. Kalau di Arab sana, ya kan, misalkan ibu sudah ditinggal wafat oleh suaminya, ya, oleh bapak kita, ya, dia akan mengikuti anaknya. Tapi kalau kita ya, khususnya di Jawa ini, ya, seenak-enak rumah anak masih lebih enak rumahnya sendiri, senyaman-nyaman rumahnya anak masih lebih nyaman rumahnya sendiri. Nah, kalau, ya kan, yang terjadi pada peristiwa Mi'raj saja, mereka disambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut, malaikat Jibril yang membawanya juga disambut, ya kan? Apalagi orang punya keutamaan khusus seperti orang tua, harus kita sambut. Apa yang membuat orang tua kita senang, nyaman, itu kan? Ya, harus kita lakukan. Misalkan orang tua kita datang ke sana, ditawari, Pak, makanan kesukaannya ini, mau tak disiapkan, misalkan seperti itu, ya kan? Kemudian mau apa, ya kan, ya, anggap saja rumahnya sendiri, ya, jadi anggap saja rumahnya sendiri, walaupun sebenarnya orang tua tidak akan pernah bisa seperti itu, ya, khususnya kalau di Jawa, ya, ya. Nah, jadi hendaklah kita melakukan yang demikian, disambut, disenangkan, dibahagiakan, didoakan, ya, didoakan, semoga nanti sering lagi ke sini, semoga diberikan umur panjang dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan orang-orang punya keutamaan umum seperti ulama, ya kan, hendaklah mereka disambut, ya, disambut dengan gembira, ya kan, disambut dengan pujian, dengan doa dan lain sebagainya, dalam rangka memuliakan mereka, dalam rangka menghormati mereka, ya, sebagaimana halnya para malaikat penjaga pintu langit, ya, menyambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyambut malaikat yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan para nabi yang berada di
setiap langit itu menyambut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun seharusnya sama seperti itu. Ya, kita sama seperti itu. Ada orang bertamu ke rumah kita, ya kita sambut. Ya kan? Apalagi orang tua harus kita sambut. Ya kan? Demikian juga ada seorang alim yang bertamu ke rumah kita sambut, atau alim yang datang ya ke tempat ini misalkan harus kita sambut. Ya kan? Buat mereka itu nyaman, buat mereka itu senang, buat mereka itu bahagia. Al-busyar, at-tarhib, at-thana wa du'a. Didoakan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-9. Dalam peristiwa ini ada ibrah dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kemudian melewati Nabiullah Musa alaihissalam, maka Nabiullah Musa alaihissalam pun bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana dia berkata, bima amarta, bima amaraka rabbak, bima amaraka rabbuka, apa yang diperintahkan Rabbmu kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bi khamsina salata kulla yaum, aku diperintahkan agar menegakkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Maka apa nasihatnya Nabiullah Musa alaihissalam? Inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yaum. Umatmu enggak akan bisa melakukan salat 50 kali dalam sehari semalam, enggak akan bisa. Umatmu enggak akan bisa. Wa inni wallahi qad jarrabtun nasa qablaka, dan aku demi Allah sudah mencoba, ya aku sampaikan kepada manusia sebelum engkau, ya, dan aku menguji Bani Israel, ya kan, dengan hal itu. Maka farji ila rabbika was'alhu at-takhfif, kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti nasihatnya Nabi Musa sampai akhirnya kembali kepada Rabbnya, kemudian minta keringanan, akhirnya diberikan keringanan sampai kita diwajibkan sholat sehari semalam 5 kali. Nah, ini ada pelajaran ya, untuk memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan, walaupun dia tidak dimintai nasihatnya, walaupun dia tidak dimintai nasihatnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Syekh Bakar Abu Zaid ya. Jadi diperintahkan untuk memberikan nasihat bagi orang yang membutuhkannya, walaupun dia tidak minta nasihatnya. Tapi kalau dia minta nasihatnya wajib, berikan nasihat wajib. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim situn, ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, dalam riwayat yang lain ada 5. Salah satunya wa idzastan sohaka fansahhu, jika dia minta kepada engkau nasihat maka nasihati. Itu nasihat wajib. Ketika dia minta nasihat, wajib bagi kita memberikan nasihat. Tapi ketika dia tidak minta nasihat tapi dia butuh untuk kebaikan dia, maka nasihati. Maka nasihati. Ya, ketika dia butuh nasihatnya, maka nasihati. Ya. Karena itu untuk kebaikan dia. An-nasiha itu apa? Nasiha itu adalah iradatul khair lil mansuh. Jadi keinginan agar orang dinasihati itu dapat kebaikan. Ya, misalkan kita tahu ada keluarga kita enggak sholat, ya kan? Ya dinasihati. Ya, paling enggak katakan saya senang dengan jenengan karena jenengan itu adalah keluarga saya. Saya cinta karena Allah, ya kan? Eman kita sekali hidup, ya kan, ternyata enggak sholat, ya jangan sampai kita susah dunianya, akhiratnya juga akan susah. Itu banyak orang disiksa di alam kubur karena enggak sholat gitu. Loh, sampean kok ngerti? Yo aku ngerti karena ada hadisnya. Sampean enggak percaya mati dhisik, misalkan kayak gitu, ya kan. Itu kan iradah al khair, ingin agar orang yang dinasihati itu dia baik, ya. Jangan coba-coba mati dulu kemudian ternyata benar, yang banyak disiksa itu ternyata orang yang enggak sholat gitu. Makanya mumpung sampean belum mati, sholat. Nah itu seperti itu. Itu namanya memberikan nasihat. Ya, itu namanya memberikan nasihat. Walaupun dia tidak membutuhkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini kan tidak minta nasihat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tahu. Nabi Musa tahu. Dengan pertama kali ditanya, apa yang diperintahkan Rabbmu kepadamu, untukmu dan untuk umatmu. Kemudian diberitahukan, salat 50
kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa alaihissalam berikan nasihat, ya kan? Wallahi inni qad jarabtu mangkana min qablika, ya kan? Demi Allah aku sudah mencoba orang sebelum engkau, ya kan? Mereka tidak kuat, ya. Apalagi umatmu tidak akan kuat. Nah ini maka Nabi Musa berikan nasihat, ya farji ila rabbika was'alhu at-takhfif. Kembali kepada Rabbmu minta keringanan. Nah sama para jamaah yang dirahmati Allah, kita pun walaupun tidak dimintai nasihat, kalau kita tahu orang ini biasanya senang mendapatkan nasihat, atau orang ini kalau dinasihati tidak menolak, ya kan, dan orang ini harus kita selamatkan dunianya apalagi akhiratnya, ya kan, maka kasih nasihat. Jadi berikan nasihat, ya, dan harus tahu dosisnya, ya. Orang berikan nasihat itu sama dengan orang berikan obat. Kalau dosisnya over, ya dia akan apa, kejang-kejang, kan kayak gitu. Orang kalau dinasihati over, ya kan, sumpek, akhirnya lari. Jadi kita harus tahu dosisnya. Tiap orang kan beda, ya, tiap orang kan beda. Jadi tiap orang kan dosisnya beda. Kalau kita ngasih obat ke tiap orang kan dosisnya beda. Demikian juga kita ngasih nasihat harus tahu, ya kan, dosisnya. Kemudian pelajaran yang ke-10, di sana ada yang berdalil, ya kan, berdalil dengan adanya komunikasinya Nabiullah Muhammad SAW dengan Nabiullah Isa alaihissalam, berdalil bahwa boleh mendapatkan manfaat dari orang yang mati. Orang yang hidup boleh mengambil manfaat dari orang yang mati. Dalil bahwa kita boleh mengambil manfaat dari orang yang mati. Misalkan kita datang ke kuburan kemudian minta manfaat dari orang yang mati. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW pernah ngobrol dengan Nabi Musa ketika peristiwa Mi'raj. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah komunikasi dengan Nabi Musa SAW ketika peristiwa Mi'raj. Kemudian Nabi Musa nasihati Nabi Muhammad SAW segera minta keringanan, ya, segera minta keringanan karena umatmu nggak akan kuat, umatmu nggak akan mampu, ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa orang hidup itu boleh mengambil manfaat dari orang yang mati. Ya, ini pendapat yang keliru. Ya, ini adalah pendapat yang keliru. Ya, jadi ini pendapat yang keliru. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi peristiwa Mi'raj itu peristiwa luar biasa, mukjizat. Jadi peristiwa luar biasa itu adalah mukjizat. Nabi Musa alaihissalam itu berada di kuburnya, ya. Nabi SAW pernah memberitahukan kepada para sahabat, ya, tentang kuburnya Nabiullah Musa alaihissalam, yang sampai sekarang pun orang-orang Bani Israel tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena kalau mereka mengetahui kuburan itu, maka mereka akan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah mereka. Karena Nabi Musa itu dianggap sebagai pahlawannya orang-orang Bani Israel, pahlawan yang paling berjasa, yang mengeluarkan mereka dari penindasan Fir'aun, ya. Nah, jadi Nabi SAW tahu, tapi tidak ada satupun dalil Nabi SAW pernah datang ke kuburnya Nabi Musa kemudian ngobrol. Tidak pernah seperti itu, ya kan? Yang terjadi adalah dalam peristiwa Mi'raj ini. Maka di sini dalilnya, yang pertama, Mi'rajnya Nabi SAW dan Nabi SAW menyaksikan Nabi Musa, ya kan? Ini semuanya sekali lagi adalah mukjizat. Jadi Nabi Muhammad itu betul-betul melihat Nabi Musa, betul-betul melihat Nabi Musa, ya. Maka tidak bisa dikiaskan dengan keadaan manusia pada umumnya, nggak bisa dikiaskan. Oh, Nabi pernah ngobrol dengan Nabi Musa, ya kan? Oh, berarti kalau kita datang ke kuburan berarti sama halnya dengan kita Nabi Muhammad ngobrol dengan Nabi Musa. Tidak bisa dikiaskan demikian, ya. Jadi tidak bisa dikiaskan demikian. Nah, karena kalau sekiranya dikiaskan, ya seharusnya manusia bicaranya itu di langit yang atas, ya, sebagaimana halnya Nabi Muhammad SAW ngobrol dengan Nabi Musa berada di langit yang atas, bukan di bumi. Karena kalau sekiranya di bumi, ya sebagaimana tadi Nabi Muhammad mendatangi kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Nah,
Kemudian yang kedua, apa yang terjadi antara Nabiullah Muhammad dengan Nabiullah Musa, ya kan, alaihissalam, dalam peristiwa Mi'raj? Di sana ada perbincangan, di sana ada diskusi, di sana ada obrolan. Binaan ala ru'yah makhsusah, itu dilakukan, ya kan, dengan kondisi memang betul-betul melihat. Kondisi betul-betul melihat. Nabi SAW melihat Nabi Musa, Nabi Musa melihat Nabi Muhammad SAW, ya, keduanya juga berbicara, ya kan, sebagaimana halnya mereka berbicara dalam kehidupan dunia. Makanya sekali lagi ini mukjizat, ini adalah mukjizat. Tapi terdahulu di awal sudah kita sampaikan, para nabi yang sholat di Masjid Al-Aqsa, mereka adalah ruhnya. Adapun Nabi SAW adalah ruh dan jasadnya. Ya, pendapat yang kuat, ruh dan jasadnya. Termasuk yang berpendapat dalam kitab ini mengatakan bahwa Nabi itu dimi'rajkan, diisrakan dan dimi'rajkan ruh dan jasadnya. Karena apa? Karena kalau Nabi itu hanya dimi'rajkan, diisrakan, dimi'rajkan hanya ruhnya saja, berarti menafikan firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu kan satu kesatuan ruh dan jasad. Jadi satu kesatuan ruh dan jasad. Berarti menafikan kekuasaan Allah, mengisrakan, memi'rajkan Nabi SAW, ruh dan jasadnya. Adapun para nabi, mereka sudah meninggal, ya kan, maka mereka adalah ruhnya, termasuk yang berada di langit. Ya, ini menjadi pembahasan para ulama terdahulu juga. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ini istilahnya adalah furu akidah, bukan usul. Usulnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kita wajib mengimani, tetapi furuknya ada khilaf. Nah, kalau khilaf itu wajar ya. Sama seperti orang mati itu mendengarkan omongannya orang hidup atau tidak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bunda orang-orang beriman, termasuk yang berpendapat orang mati nggak akan mendengarkan. Tapi yang lainnya ada berpendapat mendengarkan. Nah, ini furuk. Ini masalah furuk akidah, ya. Tapi masalah usulnya, ya kan, mereka semuanya sepakat. Nah, sama dengan ini, pelajaran yang kedua ini. Jadi antara Nabi dan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa itu saling melihat, saling berbicara, ya kan? Bukan Nabi bicara dengan Nabi Musa dalam keadaan mati, enggak. Tetapi Allah dengan kuasanya, ya kan, menghidupkan Nabi Musa, ya, sebagaimana pendapat para ulama, ruhnya dihidupkan, ya kan, dia bicara dengan Nabi kita SAW. Makanya Allah kuasa. Ya, makanya sekali lagi ini adalah mukjizat. Nabi kita bukan hanya diisrakan, dimi'rajkan, tapi ketemu dengan Nabi Adam. Mukjizat Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Yusuf. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Ya. Dan itu hanya untuk Nabi. Kalau ada yang ngaku, oh saya ketemu dengan Nabiullah Yusuf, itu kan, ya itu mungkin ngibul, ya, ngibul. Orang yang ganteng seperti saya, misalkan kayak gitu, ya, lebih ngibul lagi, karena ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam itu nggak ada yang nandingi. Kalau sampai mengatakan, oh tampan seperti saya, ya kan, itu berarti ngibul lagi. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, jadi demikian. Maka ini adalah peristiwa khariqul adah. Peristiwa yang luar biasa, ini mukjizatnya Nabi SAW. Sehingga ini tidak tepat dijadikan dalil bahwa oh kita bisa ngobrol dengan orang yang sudah mati, mendapatkan manfaat dari mereka. Kita datang ke kuburan wali misalkan, yang dianggap sebagai wali misalkan, ya kan, kemudian kita mendapatkan manfaat dari mereka. Enggak, bukan dalilnya, enggak tepat ini, ya, tidak tepat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih ada pelajaran lagi 11 sampai 15, ya, semoga kita berkesempatan untuk mempelajarinya pada kesempatan yang akan datang, karena ibrohnya penting untuk kita mendapatkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan. Tafadhol. Ada yang ditanyakan dari ruangan? Alhamdulillah tidak ada. Semoga tidak terlalu berat. Nggih, monggo. Bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup gitu ya.
Yang pertama, ada khilaf dari para ulama, Nabi Khidir itu dia seorang nabi atau tidak. Ya, ada yang mengatakan dia bukan seorang nabi. Jadi ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, tapi dia adalah orang salih. Sama seperti Luqman ya. Luqman itu pendapat yang kuat mengatakan dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah orang yang salih. Tapi dia sangat baik, sangat bagus dalam menyampaikan nasihat. Ya, sangat bijaksana sehingga dia digelari dengan Al-Hakim. Ya, digelari dengan Al-Hakim. Nah, Nabi Khidir pun juga sama. Ada khilaf apakah dia seorang nabi ataukah bukan. Ada pendapat yang mengatakan dia bukanlah seorang nabi. Akan tetapi walaupun dia bukan seorang nabi, tidak menjadi penghalang bagi seorang sekaliber Nabi Musa alaihissalam untuk mencari ilmu dari Khidir. Ya, dikisahkan dalam surat Al-Kahfi yang kita biasa membacanya, ya. Kita biasa membacanya bahwa Khidir itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tatkala Nabiullah Musa alaihissalam bersama Khidir berada di kapal, kemudian Khidir memasukkan jarinya ke lautan, kemudian dia mengatakan, wahai Musa, ilmumu dan ilmuku tidak lebih dibandingkan dengan ilmu Allah, ya, tidak lebih dari tetesan air ini dibandingkan dengan lautan ini. Kemudian Khidir juga mengatakan, wahai Musa, aku punya ilmu yang kamu tidak punya, dan kamu punya ilmu yang saya nggak punya. Ya, kamu punya ilmu yang saya tidak punya. Ya. Nah, ceritanya kenapa Nabi Musa alaihissalam itu mencari ilmu kepada Khidir? Karena apa? Karena setelah Nabi Musa alaihissalam memimpin orang-orang Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun, kemudian orang-orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, Musa, ada tidak orang lebih pintar dari engkau? Nabi Musa mengatakannya tidak dengan sombong, karena dia seorang nabi, seorang rasul yang pernah diajak bicara oleh Allah, Kalimur Rahman. Dia mengatakan nggak ada. Ya wajar, karena dia seorang nabi, seorang rasul. Seorang nabi, seorang rasul itu ilmunya paling tinggi. Maka Nabi Musa mengatakan tidak. Tapi kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Musa kalau ada orang yang punya ilmu yang Musa tidak tahu. Ya. Ya, akhirnya setelah itu Nabi Musa mengatakan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, ya, ya, wa idh qala Musa li fatahu la abrah, aku enggak akan pernah berhenti berjalan, ya, sampai pun bertahun-tahun, hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, hingga aku tiba di tempat pertemunya dua lautan, atau kalau perlu aku akan berjalan bertahun-tahun lagi. Untuk apa? Mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Sampai akhirnya kan kisahnya, ya, akhirnya dia mendapati ikan yang dibawa itu keluar. Kemudian berjalan dengan sendirinya ke lautan, kemudian dia hilang. Ya, dan ternyata itu adalah Wallahu a'lam, itu adalah Khidir, ya kan. Nah, dari situ akhirnya Nabi Musa mencari ilmu kepada Khidir. Ya. Jadi di antara hikmahnya adalah orang yang utama, ya kan, dianjurkan juga mencari ilmu walaupun kepada seseorang yang tidak lebih utama. Ya, seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah menceritakan tentang gurunya orang Indonesia. Ya, orangnya yang punya satu kaki tapi dia istiqomah mengikuti sholat tarawih ketika itu di Masjid Nabawi. Ya, ini saja yang satu kaki kok dia masih kuat berdiri, saya yang punya dua kaki kok tidak kuat dalam berdiri. Ya, wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Nah, termasuk Nabi Khidir ataupun Khidir, ya kan, Nabi SAW, ini saya belum ketemu hadisnya ya. Jadi tidaklah setelah diutusnya Nabi SAW, ya, kecuali tidak ada seorang pun Nabi kecuali dia akan meninggal. Ya, beda dengan sebelum datangnya Nabi SAW, ketika telah wafat seorang nabi maka akan muncul nabi yang berikutnya, wafat seorang nabi muncul nabi berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya, ya, untuk suatu hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu.
Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kajian kita ini ilmu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk iman kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.